Hidup tidak selamanya dihiasi tawa bahagia, sebab ada tangis dan air mata yang menjadikan peretas hidup menjadi sosok dewasa. Wong Aksan memilih menjadi dewasa dan terus berjalan menyongsong hidup dengan berkarir di musik. Ia tidak punya keinginan muluk, sebab Tuhan telah memberinya banyak karunia. Ya, saya menjaga nama baik keluarga aja sih sebenarnya. Dalam menjadi manusia dan dalam hal ya dari segi manusia dan berkesenian itu aja sih. Cuman tujuan hidupnya ya ngejalanin hidup aja gitu loh, sebaik-baiknya gitu. Tentu saya kalau ya, ibu sama anak selalu pasti bangga sama anaknya, nggak mungkin nggak ya. Dan saya juga bangga sama Aksan dengan hasil yang dia sudah mencapai sekarang, kayak musiknya, kreasi dia. Karena apa ya, saya ibunya, saya bisa ngerasa sih itu ya semua. Karena saya juga seniman, saya juga kerja dalam kesenian, namun beda aja apa namanya ini ya, warnanya beda aja. Tapi ya saya suka apa yang dilakukan sekarang gitu. Malah saya sebetulnya bisa bilang itu saya nggak berharap ini akan jadi seperti kayak ini. Jadi itu mungkin di luar ekspektasi saya gitu loh, bahwa dia pemain drum bisa terkenal seperti sekarang, bahwa dia juga bikin musik scoring. Itu dulu saya nggak pernah terpikirkan dia bakal melakukan hal-hal seperti itu. Jadinya ya bagus lah kalau menurut saya, karena saya sendiri nggak menyangka dia bakal seperti sekarang ini gitu. Harusnya seterusnya sih, karena ya musik saya nangkapnya ya emang bagian dari hidup ya. Jadi dan kita nggak bisa pensiun di musik, itu emang kayak nafas aja sih. Mudah-mudahan sih ya, semangatnya akan selalu ada sih, akan selalu didukung juga dari teman-teman kiri kanannya. Ya bisa selalu positif sih, bisa selalu berkarya, bisa bikin sesuatu yang baru, bisa kontribusi buat Indonesia sih. Dari tangan Aksan, lahir musik-musik indah yang menggawangi adegan cerita di film layar lebar. Seperti halnya film Laskar Pelangi, juga film Minggu Pagi di Victoria Park, serta film Tanah Air Beta dan Serdadu Kumbang. Dialah yang menyentuh penggarapan musiknya, namun tetap bersahaja meski berpunya karya raksasa. Saya dulu punya mimpi pingin ada di antara publik yang sangat banyak, itu udah. Pingin jadi pemain jazz udah, terus bikin musik film juga, jadi komposer dan segala macam. Ya mungkin abis ini saya memikirkan hal yang baru lagi setelah yang keinginan ini udah tercapai, pasti keinginan yang baru lagi. Cuman kalau sekarang sih saya hanya ingin membuat itu jadi lebih baik aja semuanya selalu. Hidupnya di musik ya, itu yang sangat positif yang bisa diambil lah. Artinya dia tidak menyeleweng dari situ. Dia tuh musik itu jalan terus, walaupun apapun yang terjadi dalam hidupnya, gejolak apapun, tetap itu musik tuh jalan gitu, jalan terus. Dan itu akan seumur hidup, saya rasa itu akan jalan terus. Jangan pernah beranggapan Aksan adalah seniman yang kerap menyendiri kala membuat karya. Ia justru menyukai keramaian, mengamati segala riuh dan mengais inspirasi dari sana. Tetap berpijak di tanah kejujuran, Aksan berharap ia masih bisa berkarya di negeri ini. Aksan tidak mau tergoda tumpukan uang yang melemahkan karyanya. Ide itu akan muncul sendiri biasanya. Yang jelas saya perlu lebih sering ke mall aja. Cari ide. Saya bukan tipe yang harus sepi, gunung, laut, terus sawah untuk menciptain musik. Enggak, saya mesti ke mall, mesti ngeliat orang banyak gitu. Dan happy, nonton film, happy gitu di sana, duduk, minum kopi gitu. Saya selalu mengharapkan terbaik untuk Aksan. Jadi semua itu dari dalam diri sendiri. Artinya kita harus selalu berjuang dari diri kita sendiri, tidak dari bantuan orang. Dan itu mungkin Aksan juga kayak gitu sebetulnya. Jadi dia dari diri sendiri. Saya bukan pekerja untuk, ya itu dia, untuk apa gitu, orang lain tuh enggak. Cuman kalau saya tuh lebih berkonsepnya adalah menawarkan apa yang saya punyai ke orang lain gitu. Kalau orang lain itu suka ya nggak apa-apa, cuman kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu.
Tapi saya harus membuat, saya harus tidak menutup bukan siapa saya gitu. Seperti yang saya bilang, saya nggak punya mental eceran gitu. Jadi saya nggak usah coba-coba deh bikin ini biar laku ya gini. Kalau emang saya nggak pernah punya pikiran itu gitu loh. Saya bikin musik maunya kayak gimana kedengarannya, bunyinya kayak gini. Ya udah itu aja yang dilakuin. Saya cuma mengharapkan dia tuh tetap berjalan di jalannya, tidak nyeleweng kemana-mana gitu. Artinya tetap di musik saya bilang. Karena musik itu adalah yang kekuatan untuk dia. Menikmati hidup dengan penuh rasa syukur adalah cara terbaik yang menenangkan hati. Karena dalam hidup begitu banyak pilihan yang tak jarang menipu pandang dan menghunus kehancuran. Aksan tidak mau tergelincir dan takabur. Ia memilih jadi sosok bertabur syukur dan terus menajamkan kreativitas agar ladang karyanya tak layu dan berguna buat sesama. Jangan pernah berhenti belajar sih sebenarnya. Kenali diri kita sendiri gitu. Segala profesi itu sebenarnya nggak jelek, tergantung profesinya itu apa. Yang jelas cita-cita tuh harus tinggi langit memang. Karena kalau kita nggak punya cita-cita setinggi langit, ntar orang lain pasti akan punya gitu loh. Dan kita akan selalu tetap di bawah-bawah aja gitu loh. Jadi memanglah kejarlah cita-citamu setinggi-tingginya, itu emang udah ungkapan yang paling bijaksana dari orang yang terdahulu. Dan di mana ada problem itu, di situ ada kepintaran, ada kepintaran yang harus kita gali untuk menemukan solusi. Selalu berkarya, selalu tetap positif, tetap humble sih, ya bikin sesuatu yang positif terus, yang bisa menginspirasi bangsa Indonesia sih. Selalu jalan di jalan yang kamu pilih, yaitu musik. Semoga hidup Akang bahagia. Saya berharap pada akhirnya akan menjadi baik. Bahwa saya nggak pernah melupakan dia gitu. Mungkin kelihatannya nggak seperti itu, tapi sebetulnya saya nggak pernah melupakan dia.